Kalau di pengalaman klinik nih paling banyak sih kalau di Indonesia ya, dingin itu bukan alergen ya, tetapi hipersensitivitas. Biasanya debu, itu debu biasanya. Kalau di luar negeri polen biasanya, gitu. Nah, kemudian juga kalau udah tahu begitu kita edukasi pada keluarga bagaimana daya tahan tubuh juga kita atasi dengan olahraga. Kemudian jangan lupa ada sumber infeksi, misalnya gigi atau infeksi di hidung atau tenggorok yang mencetuskan alergi. Itu makin ada orang riwayat atopik, misalnya ada dermatitis atau konjungtivitis atau asma, makin risikonya makin tinggi. Nah, selanjutnya tentu saja farmakoterapi. Dan kalau misalnya yang spesifik memang imunoterapi dengan proses desinfeksi gitu. Ini memang harus punya kalian khusus gitu. Nah, kita lihat nih di area yang update 2008 ini memang dibagi antara intermittent yang mild dengan yang intermittent dan persisten. Nah, kalau kita lihat di sini kita ada oral blocker, jadi antagonis blocker 1, H1, kemudian intranasal 1 boleh, dekongestan atau ini lekotrin, reseptor antagonis nih. Nah, mungkin agak yang moderate sama severe yang untuk intermittent atau mild untuk yang persisten itu juga hampir sama ya. Cuma di sini ada tambahan corticosteroid intranasal gitu. Nah, kemudian step yang untuk moderate severe persisten sama yang persisten ini biasanya tadi hampir sama, tapi sebetulnya bisa ditambah dengan oral corticosteroid, tapi hati-hati nih. Nah, kalau gagal ya sebaiknya atau tidak berhasil penyembuhan, sebaiknya ke spesialis ya. Nah, ini contoh bagaimana corticosteroid intranasal seperti ini, bagaimana pengaruh-pengaruhnya untuk gejala sumbatan hidung, rhinorrhea, sneezing gitu ya. Ini kita bisa lihat gitu ya. Memang yang bagus sih intranasal steroid, memang itu menjadi pilihan kita tadi. Terutama pada tadi yang mild persistent sama moderate severe persistent tuh tadi. Seperti itu. Ini bisa dilihat sendiri bagaimana juga ada, tapi kadang-kadang banyak ini yang tidak ada anti dekongestan. Jadi untuk dekongestannya makanya diberikan seperti misalnya anti dekongestan. Nah, ini juga salah satu lihat mungkin bagaimana macam-macam dari antihistamin, ya kemudian intranasal corticosteroid, oral dekongestan, ini kita lihat bagaimana level-levelnya itu. Kemudian, sebetulnya antihistamin ini adalah pengobatan untuk memang sering diberikan pada rintis alergi. Tujuannya adalah menghilangkan gejala lokal, memblokir reaksi alergi inflamasi, serta untuk paling nggak untuk meningkatkan kualitas hidup sebetulnya ini. Kita lihat macam-macam yang berkembang sekarang. Antihistamin ya. Kalau generasi pertama ini untungnya memang H1 reseptor antagonis, kemudian memang ada efek sedasinya nih memang. Agak ngantuk biasanya. Nah, karena lipofilik dia melewati sawar ini otak sama plasenta gitu. Nah, contohnya adalah CTM, difenidramin. Nah, yang kedua ini dia juga sama reseptor antagonis, kurang sedasinya tentu saja. Nah, untungnya bisa sekali sehari, onsetnya cepat ya. Jadi tidak tadi menembus sawar misalnya otak sama plasenta misalnya. Ini contohnya terpenadin, stemisol, cetirizin, ini loratadin yang mungkin yang sponsor ini ya. Kemudian juga ada yang fexofenidin. Kemudian ada juga next generasi yang melanjutannya, kita sebut saja misalnya desloratadin atau levocetirizin atau rupatadin seperti ini. Memang efeknya lebih bagus gitu. Kita lanjutkan dengan misalnya obat-obat ini peranannya. Ya secara ini sudah diteliti bahwa loratadin ini menghambat pelepasan enzim seperti itu tadi yang memang pada saat reaksi alergi, terutama fase cepat dan kemudian dilanjutkan fase lambat berbanyak itu bisa dihambat. Gitu.
Nah, ini bagaimana dosis-dosis untuk anak kecil. Jadi kalau kita lihat loratadin memang boleh diberikan pada usia minimal 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun, cetirizine juga kalau kita lihat, kalau ada literatur yang 1 tahun memang. 1 tahun. Ya. Nah, kalau untuk ibu hamil, saya pikir loratadin bagus jadi B. Jadi kalau levelnya A itu sebetulnya data dukungan dari evidennya itu dari systematic review. Kalau yang B dari randomized biasanya. Kalau C tidak di randomized. Tapi kalau cetirizine dan loratadin ini termasuk bagus nih untuk ibu hamil. Jadi menurut saya sih aman ya. Itu. Nah, ini kontraindikasi sebetulnya nggak terlalu banyak kecuali memang ada efek antimusarinik misalnya pada golongan generasi 1 ya, kalau ada hipertensi prostat ya kan dia ada kolinergik ya, presensi urin gitu. Itu aja. Mungkin ada glaukoma juga, itu juga kalau ada kolinergiknya akan menambah serangan glaukomanya gitu. Nah, yang paling penting mungkin juga dosis mungkin perlu diturunkan kalau ada gangguan ginjal. Nah, kalau anak dan lansia saya pikir sih sesuai dosisnya saja. Ya, jadi anak protokol pengobatannya sama. Gitu. Nah, ini kalau kita memilih profil pada anak sekolah, orang dewasa yang bekerja, wanita hamil, lansia, pastilah tidak non sedasi, pasti tidak mengganggu psikomotor. Kalau bisa ya sekali sehari, kalau orang tua kadang-kadang lupa. Tidak ada interaksi terhadap makanan, asam juga, gitu, buah-buahan. Kemudian terhadap obat lain juga tidak ada, gitu. Kalau untuk ibu hamil juga tadi kita lihat level evidence-nya gitu juga aman. Nah, ini tentu aja pada anak-anak memang meningkat. Sebetulnya awalnya umur 5 tahun tuh biasanya kena kulit biasanya. Nah, biasanya umur-umur udah 8 tahun sampai mungkin 15 tahun puncaknya baru rinitis tuh kena. Seperti itu. Ya. Nah, ini tentu saja akan mengganggu aktivitas ya bersekolah. Makanya kita juga memilih antihistamin yang mungkin tidak ngantuk seperti itu dengan dosis disesuaikan. Pemilihannya tentu saja non sedasi tadi, rasanya ya karena anak-anak ya ininya ya rasa yang nyaman, dosis per harinya juga sesuai dengan kilogram berat badan tadi sudah ada kira-kira. Interaksi obat juga terhadap makanan atau terhadap obat juga diperhatikan. Jadi generasi lama emang beda dengan generasi yang baru tadi karena lipofiliknya, sehingga yang generasi yang pertama lah yang kedua tadi ya, nah itu yang mungkin lebih bagus ya karena tidak melalui sawar otak sama plasenta. Ya, ini tadi ya, jadi kedua dianjurkan tadi ada alasannya nih ya. Jadi sebagian besar obat tidak punya efek sedasi, tidak ada kardiotoksik dengan produk yang masih tersedia, maksudnya produk ini nih yang sedang loratadin ini nih, tidak ada efek antikolinerik. Ini bagaimana juga berhubungan dengan toleransi terhadap makanan, buah tidak masih bagus. Kemudian untuk anak sekolah juga cocok ini, jadi golongan loratadin ya. Ini ada penelitiannya. Kemudian juga sama kalau untuk usia dewasa yang bekerja ya tentu saja pemilihannya yang sedatif, aman, efektif dan murah kalau bisa ya. Kemudian ini juga sama tadi ya, jadi ini dari penelitian di loratadin termasuk baik gitu ya untuk pekerja. Nah, ini juga dari tentu aja kita tahu kalau siklus tidur itu ada REM ya. Nah, itu ternyata loratadin tidak mengganggu aktivitas tadi tidur ini. Nah, untuk yang muncul tadi udah kita tahu ya, levelnya level B tadi. Jadi ini tadi juga diperkuat nih, jadi cetirizine B, loratadin juga levelnya B untuk kehamilan. Ya. Nah, jadi untuk pertimbangan untuk lansia sama juga, cuma hati-hati tadi kalau kelainan ginjal ya, dan hati, mohon dosisnya dipertimbangkan. Ini. Kemudian ini kira-kira algoritmanya tadi intinya adalah bagaimana